Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini sesuai requestan dari pemburu dolar, ada yang baru lagi tuh BitDD, review coba, ROBD Global, Redford, BitDD itu sama semua loh, wakakaka, gaswat. Oke, jadi karena ada permintaan ini, kita langsung aja coba bahas dan menuju ke websitenya. Nah, ini dia penampakan websitenya. Sebelumnya, apa sih ya BitDD ini? Ya, dari situsnya bitdd.com ini. Ini adalah platform trading kripto terkemuka, kata mereka ya, bukan kata gua. Nah, di sini memang pada saat gua lihat mirip ya sama Redford, ROBD, Panda ya. Trading yang menggunakan sinyal. Trading dikasih sinyal dan ada trade bar di sekitar jam 7 malam. Bahkan dikasih sinyal dan pastinya profit. Gak mungkin kalian loss gitu ya. Nah, untuk pendaftarannya kalian register di sini, tapi ini bukan tutorial ya. Lagi-lagi di sini gue pengen bahas, ini bukan tutorial. Ada kode undangan di sini bagusnya opsional, bukan dipaksakan. Kemarin Redford juga gue bahas kayak gitu ya. Wajib yang namanya kalian masukin kode undangan ya di video gue kemarin. Nah, pada saat itu ada salah satu yang komen bilang, "Kak, bohong," gitu ya, ngatain gue bohong gitu ya. Sekarang Redford udah kode undangannya opsional. Bohong nih. Nah, berarti Redford sudah merubah. Terus ada lagi yang komen kasih tahu gue, "Kak, Redford udah banyak update nih, Kak, banyak perubahan. Coba Kak bahas lagi." Nah, jadi jangan sampai ketika gue bikin video baru dirubah gitu ya. Tapi kalau aplikasi bandar ya, broker bandar dan nakal, apakah bisa diubah? Ya itu kan kembali lagi ya. Kalau broker tentunya juga pengen nyari keuntungan ya. Tapi kalau yang udah nakal, ini udah serem banget nih ya. Tingkat level kejahatannya itu udah serem banget. Nah, ketika daftar di sini, karena gue juga cuma pengen ngulik-ngulik aja, bisa banget kalian daftar pakai nama asal-asalan dan langsung masukin password. Oke. Kita masuk. Dan kita bisa login atau mendaftar ya dengan menggunakan nama asal-asalan aja. Tapi, nah di bagian pusat pribadi ini kalau kalian lihat nih ya, ada verifikasi. Jadi kalian harus verifikasi terlebih dahulu. Masukin nama tentunya yang asli sesuai dengan KTP, ada nomor ID juga di sini. Bisa KTP ataupun paspor ya, kalian upload. Terus ada KTP dan juga pemilik ya. Contoh gambarnya di sini. Nah, ini adalah KYC. Know your customer. Fungsinya untuk mengetahui customer kalian asli atau enggak, robot atau manusia, dan juga mengetahui transaksinya mereka untuk menghindari apa yang namanya money laundry. Biasanya digunakan memang pada platform trading. Ya, kalau contoh gue main di Indodax, itu ada KYC-nya. Ketika kalian ke bank, itu KYC juga. Minta data diri, minta KTP, segala macam. Itu salah satu KYC juga. Tapi pertanyaannya gini, KYC pada sesuatu hal yang sudah kalian percayai dan benar, itu betul gitu. Tapi kalau sesuatu hal yang belum kalian percayai dan belum tentu benar, ya semoga saja ini bukan jadi tindak kejahatan lainnya gitu ya. Abis kalian trading, terus ya data-data pribadi kalian disalahgunakan sama yang punya aplikasi atau website ini. Ya, karena pas gue cek juga BitDD ini agak banyak punya kejanggalan. Jadi kalian wajib hati-hati. Kalau saran gue sih mending gak usah KYC ya. KTP kalian sangat berharga. Jadi udah banyak banget marak ya penjualan data pribadi kalian bocor, terus dijual belikan. Tentunya mereka juga dapat untung dari hal seperti itu. Jadi kalian wajib hati-hati. Kemudian juga ada verifikasi bank di sini ya. Dan ada sinkron untuk email. Jadi nanti ada tetap nih kode verifikasi yang masuk ke email aktif kalian. Jadi tetap sebenarnya nggak bisa pakai nomor email asal-asalan gitu ya, karena tadi daftarnya juga cuma pakai username. Tapi kalau cuma buat ngulik-ngulik aja sih
gampang banget ya untuk bisa masuk ke sebuah platform trading. Yang jadi pertanyaan, kenapa halaman ini nggak ada di depan aja? Ketika kalian daftar, langsung dong dikasih ini, menu ini ditambahin juga. Kenapa mesti masuk ke sini gitu ya? Jadi orang kan kerja 2 kali ya. Tapi kalau gue sih seneng sih, jadi bisa daftar pakai username salah-salah dan bisa masuk dan login. Di bagian pemberitahuan, lagi-lagi di sini ya, mereka bilang sudah terdaftar di MSB Amerika, AS ya. Sama seperti Redford ya, sudah terdaftar di MSB ya. Dan dia juga sudah menampilkan untuk sertifikatnya, kalian lihat di sini ya. Cuma nama DBA name-nya ini kosong ya, tapi legal name-nya sama, dan setelah gue cek juga ada nih di MSB. Di website resminya ya, Financial Crimes Enforcement Network ya. Setelah gue cek juga ada nih, cocok lah untuk PDF-nya. Gue lihat juga cocok nih. Tapi yang menarik di sini ya, seperti halnya kemarin gue bahas Redford gitu. MSB ini hanyalah sebuah departemen yang menganalisis sebuah transaksi. Nah, sebenarnya MSB ini apa ya? Nah, ini gue lansir dari situs Financial Crimes Enforcement Network ya. Kalian bisa lihat ini yang pas goblok. Sebenarnya banyak banget penjelasannya, tapi 2 poin penting yang ingin gue sampaikan di sini ya. Intinya, FinCEN ini ya, Department of the Treasury ya. Mereka ini mereport ya, dan untuk ini terorisme. Oke. Dan financial intelligence. Kemudian juga ya, kemarin juga udah gue bahas ya, combat money laundry alias pencucian uang. Dan waktu gue ngebahas Redford, gue juga udah bilang, ini kok sama ya, sama sebuah badan ya yang sudah ada di Indonesia tentunya mengawasi hal ini sama, yaitu adalah PPATK. Nah, apa sih PPATK? Nah, ini PPATK kepanjangannya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Oke, dari namanya sih agak-agak mirip, tapi gimana ya Kak gitu ya. Oke, sekarang kita coba cek aja. Mereka punya salah satu produk di sini, ada yang namanya GoAML. Ini dia, GoAML, Sistem Anti Pencucian Uang. Sama dong, tujuannya sama MSB tadi ya, dari FinCEN tadi. Intinya 2 ya, terorisme dan money laundry ya, pencucian uang. Oke, sekarang kita lihat di sini, PPATK adalah lembaga intelijen keuangan yang independen dan terpercaya dalam mencegah dan memberantas tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oke, nangkep. Jadi PPATK sama FinCEN yang punya sertifikat MSB itu sama nih, sama kalau kalian registrasi mendaftarkan usaha kalian di GoAML ini ya. Jadi sama. Tapi banyak kan ya, kemarin-kemarin Redford juga ya mencantumkan MSB ini seolah-olah sudah menjadi broker yang baik. Padahal sebenarnya nggak nyambung. Kayak contoh, kalian pengen dapat surat izin mengemudi, bentuknya adalah SIM. Tapi yang kalian urus BPJS. Kan kalian tujuannya mau supaya ngendarain sepeda motor. Tapi yang ditampilin BPJS, itu juga udah ranahnya jauh ya. Jadi ini gue lansir dari analisa.forex ya. Jadi di sini adalah sebuah adanya lembaga independen atau milik pemerintah yang punya kewenangan menjaga ketertiban hukum serta ketaatan perusahaan-perusahaan broker. Oke, jadi di sini udah punya lisensi terpercaya dari masing-masing negara. Contoh, Australia ada ASIC. Terus juga ini ada Prancis, ada AMF. Nah, Indonesia punya Bapepti. Dan menariknya lagi, untuk Amerika Serikat, kan tadi katanya US ya, ini punya CFTC ya, atau ada lagi NFA, FINRA, dan CBOT. Jadi ketika mereka menampilkan MSB seolah-olah sudah menjadi broker yang handal, itu sebenarnya nggak nyambung untuk pencucian uang dan terorisme, tapi sudah seakan-akan diawasi untuk proses
trading itu sendiri ya dari brokernya ini. Itu udah salah jalur ya. Tapi boleh juga buat mereka untuk nampilin MSB-nya di sini, nggak apa-apa sebagai bentuk mereka sudah terdaftar. Tapi untuk menjadi sebuah broker ya, tadi ya, untuk Amerika Serikat kalian juga harus lihat nih, kalau broker-broker ini belum punya lisensi dari yang tadi, udah jelas, tinggalin aja. Cari broker-broker yang udah jelas, kalian juga tinggal cek di CMC ya, CoinMarketCap ya, udah banyak broker-broker yang memang terpercaya dan ada skornya juga. Kalian tinggal pilih mau skor yang berapa. Nah, menariknya lagi, di websitenya ini bukan cuma trading doang yang dikasih, ada games juga. Nah, gamesnya di sini kayak gimana gitu. Gue baru unik sih ya, nih baru trading tapi juga ada game ya. Tapi ya intinya gamenya ya sebenarnya ya tebak dan menebak nih. Contoh gamenya seperti ini ya. Tebak dan menebak. Kalau kalian lihat ke bagian bawah ini copyright ya, 2016. Oke. 2016 di sini. Sekarang kita cek dari whois-nya, ternyata untuk domain ya, bitdd.com ini sudah terregistrasi dari 2014. Oke. Tapi ada terjadi update ya di April. Oke. Jadi ini baru muncul di April dan gue juga ngeliat orang share-sharean di Telegram juga mulai muncul di April ya. Jadi 2016-nya itu apa ya? Ya, sedangkan dia baru muncul sekarang. Kalaupun 2016, seenggaknya bukan 2016, harusnya 2022 sekarang gitu ya. Kalau kalian ngeliatin website lain, copyright ini akan menjadi hak paten pemilik dari website ketika tahun itu sudah berjalan gitu. Kalau yang kemarin kayaknya harusnya perlu diupdate gitu. Dan kalaupun 2016 nggak cocok juga nih. Kan ada update dan emang baru bikin 2014 tadi gitu kan. Nah, itu juga sebagai tanda bahwa sebenarnya ini domain udah digunakan lama, abis itu berganti lagi, ganti baju lagi, ganti template, ya gitu aja terus. Pokoknya nanti juga pasti dari 2022 ini ganti baju lagi, ganti template lagi, gitu aja terus. Dan ini di grup Telegramnya ya. Jadi mereka akan memberikan sinyal ya di kisaran tiap jam 7 malam ya. Oke. Jadi contoh sinyal yang mereka berikan di sini ada nomor, ini ada tahun, ada bulan dan tanggal ya. Nanti kalau hari ini ada nih 26 di sini. Terus satu kali short artinya sell, ini tandanya merah. Terus if you win, profit, ambil. Ketika kamu loss, next round sampai 3 kali aja. Mereka berani garansi, mereka berani jamin kalian itu menang ke ronde kelima. Gue main trading baru kali ini dijamin untuk gak loss kayak gitu. Gimana gak pemainnya seneng ya? Tapi padahal mereka sedang ditipu. Seperti contoh nih ya, nomor tadi adalah nomor ini nih. Oke. Terus nanti mereka akan kasih kode untuk ya antara bullish atau bearish. Di sini untuk kalian buy atau kalian sell. Ya. Sudah ditentukan. Terus misalkan kalian salah nih. Harusnya setelah nunggu kalian itu ini ada waktunya ya. Ini ada apa sih waktu prediksinya tadi ya 1 menit biasanya. Contoh di grup tadi juga di 1 menit ya, waktu prediksinya 1 menit gitu. Sampai waktu ini habis kalian prediksi untuk arahannya untuk bearish gitu. Ketika kalian kalah dan salah, kalian prediksi lagi apa selanjutnya. Sampai kalah 3 kali, sampai kalah 5 kali, kalian bakal tetap profit dan uangnya bakal balik lagi. Wow ya. Wow gitu. Nah ini ya, profitnya mereka bilang 1-27% per hari. Gak loss sama sekali. Asalkan ngikutin kata mentor. Ya. Jadi kalau misalkan kalian top up sekitar segini ya. Terus nominalnya juga ada ditentuin di sini. Ya, intinya 1-5 ini ketika kalian tetap salah gitu ya, uangnya tetap balik lagi. Wow, keren banget pokoknya. Nah, sebenarnya penipuannya di mana sih?
Nah, penipuannya ini salah satunya ada di candlestick-nya. Ini sudah pasti mereka yang setting, mereka yang ubah-ubah, mereka pokoknya yang bisa mengatur ini semua dan memanipulasi ini semua. Candlestick-nya dan juga grafiknya. Mereka dalam arti kata ini adalah yang punya aplikasinya, yang punya websitenya. Kemudian penipuan yang kedua adalah dalam bentuk transaksinya. Coba dibayangin ketika kalian dapat sinyal untuk jual. Oke? Terus kalian trade bar nih, bareng-bareng tentunya kan. Jual gitu. Semua orang di seluruh dunia yang main aplikasi ini semua jual gitu. Terus nggak ada yang beli. Aneh kan? Kok bisa ada yang jual tapi tetap profit semua padahal nggak ada yang beli? Itu udah nggak masuk logika. Karena ketika kalian main trading, tentunya ada jual beli di sini. Yang jual sedikit, yang beli banyak, tentunya harganya naik. Dan sebaliknya, ada bidnya juga bahkan. Jadi ketika jual, semua orang ngejual, nggak ada yang beli satupun, dapat profitnya dari mana? Ya, itu udah jelas manipulasi. Yang penting cuan kak. Yang penting saya udah profit, saya udah WD. Itu para pemain. Tentunya mereka dapat profit itu dari mana? Ya, skema Ponzi dari uang member-member yang sudah top up, yang sudah join. Tentunya mereka yang pada berada di level bawah, uangnya udah pasti digerus sama orang-orang yang ada di atas. Tentunya ngasih makan ke level paling tinggi. Tentunya komisinya semakin besar, semakin tinggi jabatannya. Tentunya kalau kalian paham trading, tahu ya, broker-broker yang STP yang bagus gitu ya, ada broker e-book, B-book, ada broker nakal, baik, atau skema Ponzi. Jadi kalau udah kayak gini, tentunya kalian akan paham ya. Nah, ketika tadi ya manipulasi terjadi, mereka misalkan jual semua, ini sebenarnya permainan di dalam aplikasinya aja, di dalam websitenya aja. Gak ada yang namanya liquidity provider ataupun di sini pembuat market ya. Gak ada yang membuat market. Jadi ya udah mereka yang setting, mereka yang tahu mau jual, mau beli, mereka yang penting profit padahal sumbernya mungkin mereka udah tahu tapi tutup mata aja lah ya. Yang penting profit kak, yang penting profit gitu ya. Jadi kalian wajib hati-hati kalau diajak sama orang. Yang penting cari tahu dulu ya. Mau brokernya di mana, sebenarnya mau investasi dimanapun, kapanpun, sama siapapun nggak masalah. Tapi balik lagi kepada kalian, cari tahu juga, jangan manut gitu ya. Terus juga kalau kalian bilang, kan ini buktinya bertahan lama nih, ya aplikasinya nggak bisa diakses atau terblokir ya. Jelas ya, model-model seperti ini, ROBD, Redford, Panda ya, ini juga salah satunya. Mungkin nanti ada nama-nama baru lagi yang model-model kayak gini. Bakal lama jangka panjangnya ya. Yang tahu yang punya websitenya aja kapan mau berakhir endgame ya. Karena selama ada member baru yang muncul, selama Besi bisa mengajak, tapi kalau intinya mereka hanya memanipulasi harga, memanipulasi candlestick dan transaksi, udah jelas ini penipuan. Dan model kayak gini tentunya jangka panjang ya. Tadi gue bilang selama dia bisa ngasih makan, selama masih bisa ada yang diundang dan diajak terus, akan terus berkelanjutan. Hingga akhirnya endgame, ganti baju lagi, muncul lagi dengan pakaian baru. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan dari bitdd.com ini. Selebihnya kalian mau investasi di mana terserah kalian, tapi coba dicari dulu ya. Seenggaknya kalau kalian suka sama broker luar ya dicari tahu dulu ya, seenggaknya dari CMC aja kalian cek. Kalau gue pribadi sebenarnya lebih suka yang Indonesia aja karena gue lebih paham regulasi Indonesia. Tapi kalau kalian suka yang di luar ya itu urusan kalian. Tapi kalau kalian mau investasi di sini, trading di sini ya kembali terserah kalian. Tapi kalau gue saran, hati-hati. Kalau gue boleh saran lagi, simpan aja duitnya baik-baik. Ya paling nanti juga ada yang komen, saya udah bisa WD, saya udah bisa. Ya itu adalah pemainnya yang lagi nyari mangsa. Ya salah satunya juga marketingnya atau yang punya aplikasinya lagi nyari mangsa juga. Jadi kalian wajib hati-hati, makin marak penipuan di mana-mana. Intinya diri kalian tanggung jawab diri kalian sendiri dan cari tahu dulu referensinya lebih banyak, itu bakal lebih bagus. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Bye-bye!